Oke, boleh sebelum kita dengar firman Tuhan, salam sebelah saudara, yuk sapa, kita fellowship sebentar. Ya terserah saudara mau bilang apa ya. Kita anggota keluarga kerajaan Allah, amin. Ucapkan welcome, selamat datang. Baik, saya berdoa, saya berharap saudara ya, kalau saudara santai ya, mungkin ada yang ngambil kopi, silakan sambil ngopi nggak apa-apa. Sepanjang saudara nggak tumpah ya. Kasih waktu untuk dengar firman Tuhan, 30 menit ke depan sampai 40 menit. Kita mulai. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, langsung aja kita buka slide saya. Ayatnya Matius pasal 6, ayat 31 sampai 33. Saya sudah sediakan di PowerPoint ya. Saya baca 31, Bapak Ibu Saudara 32, dan kita akan sama-sama di 33. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ya, 32, 1, 2, 3 ya. Bersama-sama 1, 2, 3 ya. Tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan di. Ayat ini sudah sering kita dengar, tetapi saudara, ada sebuah kebenaran yang saya dapat dari Tuhan dan saya rindu bagi saudara. Karena tema kita bulan ini adalah kita diperbesar, enlarge ya. Nah saudara, apa yang akan diperbesar oleh Tuhan? Nah kita akan lihat sama-sama. Kalau saudara belajar dari konteks Matius pasal 6, saudara akan menemukan bahwa ternyata ada banyak orang-orang yang khawatir hidupnya, yang cemas hidupnya. Nah saudara, Alkitab menggambarkan waktu kita khawatir dan takut, ternyata fokus daripada hidup kebanyakan orang adalah mencari sesemua yang material. Amin saudara. Bahkan tanpa disadari, kadang-kadang orang Kristen pun berpikiran secara materialistik. Nah coba next slide-nya. Saudara, saya akan coba bandingkan saudara ya. Apa sih kekristenan yang atau orang-orang yang materialis dan seperti apa yang pola pikirnya adalah kerajaan. Ya. Saudara, orang-orang yang termasuk orang Kristen yang materialis, saudara, pusatnya kepada pemenuhan kebutuhan. Saudara kalau perhatikan ya, coba kita iseng-iseng, saudara lihat dewa-dewa yang saudara tahu, kira-kira dewa-dewanya itu dewa-dewa yang semua memenuhi kebutuhan enggak? Coba dewa apa yang saudara tahu? Dewa kesuburan misalnya, dewa apa lagi? Dewa kemakmuran, ya, dewa apa lagi saudara? Ya, Zeus dewa apa itu? Rata-rata menggambarkan semua dewa, semua rata-rata kepercayaan. Mereka menggambarkan bahwa Tuhan itu semua memenuhi kebutuhan. Gak ada yang salah dengan itu saudara. Tetapi tanpa kita sadari terkadang kita anak-anak Tuhan bisa menjadikan Tuhan jadi alat memenuhi kebutuhan kita. Bukan sebagai Tuhan. Katakan alat. Banyak orang-orang bahkan datang ke gereja, saya berharap itu bukan di KCC. Datang supaya keadaan saya baik-baik saja, supaya Tuhan tidak marah sama saya, supaya pekerjaan saya diberkati dari Senin sampai hari Minggu. Pertanyaannya begini, Alkitab berkata cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Saudara, saya mau ngajar pada sore hari ini, sebenarnya seperti apa sih kekristenan yang benar? Tanpa kita sadari kadang-kadang, bahkan Alkitab katakan semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang gak mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, kira-kira
Anak-anak Tuhan harus berusaha apa enggak? Harus. Tetapi yang salah adalah kekhawatirannya, betul enggak? Waktu pencarian kita kepada hal-hal yang terlihat, maka dengar baik, Alkitab katakan kamu akan khawatir. Hari ini kita bisa bilang, wah kondisi saya baik, pekerjaan saya baik. Tapi siapa yang tahu besok, betul enggak? Hari ini dagangan saya laris, kita enggak tahu besok. Kita enggak tahu bulan depan. Makanya kalau pencarian kita hari-hari ini hanya kepada semua yang terlihat, makanya timbullah kekhawatiran, timbullah kecemasan dan ketakutan. Coba next. Pertanyaannya, kenapa sih manusia khawatir? Saya merenungkan, kenapa manusia khawatir? Karena manusia bukan Tuhan, setuju gak sih? Kita khawatir karena kita terbatas. Di sini ada nggak yang khawatir kalau nanti tahun depan sakit? Ada yang tak khawatir nggak dengan kesakitan? Ada pernah nggak kepikir nanti gimana kalau saya sakit serangan jantung ya? Ada pernah kepikir nggak? Anak saya sekarang sekolah bagus-bagus, gimana nanti kalau dia nggak sekolah lagi? Ada nggak yang khawatir di PHK? Coba tanya kiri kan, ada nggak yang ngantuk? Coba tanya. Kita itu seringkali khawatir. Kita itu kenapa takut? Karena kita bukan Tuhan, kita punya kelemahan. Nah, waktu Alkitab nanti, kita nggak usah buka ayatnya. Dalam Matius pasal 6 dikatakan bahwa burung-burung di udara dipelihara. Ada orang yang bilang begini, wah enak banget ya Bang ya, burung dipelihara, berarti kita nggak usah kerja. Burung dipelihara, burung digambarkan di sini adalah burung liar, betul ya? Bukan burung dalam sangkar ya. Kalau burung dalam sangkar nggak ngapa-ngapain, dikasih makan. Tapi kalau burung di udara, mereka kerja nggak? Kerja. Tapi siapa? Ada nggak di tempat ini saudara yang pernah menyaksikan ada burung yang stres? Lagi terbang tiba-tiba miring-miring lama-lama jatuh begitu. Khawatir, stres. Nah saudara, nggak tahu ya, kalau ikuti dari khotbah minggu lalu, saudara, kita ini sebenarnya terkadang tanpa disadari, banyak cara berpikir kita yang mengikat, banyak narasi, betul nggak ya kalau ingat minggu lalu. Kita itu nggak ngerti sebenarnya buat apa sih kita datang penyembahan sore seperti ini. Saya rindu saudara pulang dari tempat ini, saudara dapat sesuatu yang baru, bahwa kita bukan sekedar jadikan Tuhan alat, amin. Coba bilang sebelah saudara, jangan sekedar jadikan Tuhan alat. Ayo kasih tahu dia, ya. Coba next. Nah, tadi kalau saudara baca dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33 dikatakan Bapamu tahu kamu membutuhkan semuanya itu. Bapak tahu loh. Saya itu kadang berpikir gini, ada banyak orang kadang merasa naif gitu, Tuhan itu kayak gak ngerti kita, kondisi kita. Tuhan itu kayaknya gak paham masalah kita. Sehingga kita harus mencari semuanya itu yang utama, sehingga kita kadang-kadang, mohon maaf saudara, ada orang-orang ketika datang menyembah Tuhan, pikirannya kemana-mana. Dance in my soul. Gimana ya tanggal 15 ya? Aduh, udah dekat lagi nih, mesti bayar jatuh tempo gitu kan. Kemana-mana pikirannya. Makanya Alkitab bilang banyak orang menyembah dengan mulutnya tapi hati jauh kadang-kadang. Ada juga orang datang ke gereja karena takut gak diberkati sama Tuhan. Saya rindu kita mengenal Tuhan dengan benar, amin. Bapa di surga tahu kamu butuh semua itu. Butuh makan, butuh minum, butuh pakai. Tetapi Alkitab katakan jangan seperti orang gak kenal Tuhan. Karena fokus utamanya adalah mencari itu semua. Jadi kalau saya ini bicara bukan soal kerja, cari uang, bukan mau terkenal, bukan. Tapi hatimu di mana berada. Saudara, kalau kita mau dewasa, kita mau seperti Yesus. Maka yang pertama, hati kita melekat sama Tuhan, amin. Berapa banyak yang sore ini bilang saya mencintai Tuhan, coba angkat tangan.
Amin. Makanya orang kadang-kadang kalau hatinya bukan ke Tuhan ketahuan. Kalau Tuhan nggak tolong, dia marah sama Tuhan. Dengar ini, dengar. Terkadang-kadang saudara kita itu bisa berdoa, Tuhan belum jawab. Bahkan Tuhan nggak jawab kadang-kadang. Tapi akan dites hatimu kemana. Ada orang yang sangat kecewa dengan Tuhan. Ah udahlah, capek kali yang melayani itu, mananya? Kecewa. Tapi sekarang kalau dia adalah Tuhan, pantaskah kita kecewa? Tuhan baik, amin. Tapi kalau kita paksa Tuhan sebagai alat, wah kita sering kecewa. Coba next. Pertanyaannya sore hari ini, di mana fokus kita? Apakah semua yang terlihat? Apakah fokus kita sama Tuhan? Enggak akan pernah ketahuan kalau kita, saudara, tidak akan nanti, kita akan dites dengan semua itu. Enggak akan ketahuan. Orang yang nyembah Tuhan sungguh-sungguh sama orang yang hatinya bukan ke Tuhan, ketahuan dari apa yang dia cari. Tetapi kamu cari dahulu kerajaan Allah dan orang di luar sana, banyak yang bukan cari Tuhan sebenarnya. Ketika Tuhan gak jawab, dia akan buru-buru ganti Tuhan yang lain. Di mana fokus kita? Yuk kita belajar lebih dalam. Next. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata carilah dahulu, saudara, dalam bahasa aslinya adalah ZTIT de proton. Ya, ini bahasa benar-benar bahasa asli, saudara ya, bukan bahasa roh ya. ZTIT artinya mencari dengan usaha dan intensi yang sungguh-sungguh. Ternyata mencari kerajaan Allah, Alkitab katakan mencari dengan usaha yang sungguh-sungguh. Punya intensitas yang sungguh-sungguh. Proton artinya apa? Yang pertama sebelum yang lain. Saudara, kalau kekristenan kita enggak mencari Tuhan dengan cara yang seperti ini, saudara, saya mau katakan, kita belum sesuai dengan yang seharusnya. Kalau ada orang enggak benar-benar getol, sungguh-sungguh, Tuhan nomor satu, kadang-kadang ngomongnya gampang. Cuman kalau ketika saya merenungkan ayat-ayat ini, apa yang saya dapat? Pertama kali ketika engkau bangun, siapa yang kau cari? Pertama kali ketika kita memulai hari, suara siapa yang kita dengar? Kadang saking sibuknya kita buka handphone segala macam, nggak terasa udah setengah jam lebih, betul nggak? Dan kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku nggak sempat hari ini. Kepala kita penuh dengan semua informasi. Orang yang mencari kerajaan Allah mesti punya usaha. Katakan usaha. Coba, kalau teman-teman pernah nggak punya pengalaman, pasti pernah, sesuatu barang hilang nih, barang. Kira-kira gimana cara orang mencari? Kalau laki-laki biasanya cari dulu apa itu Pak apa gitu kan? Nggak ada katanya, cuma gini-gini aja, nggak benar-benar dapat. Ternyata istrinya nyari dapat gitu kan? Nyari itu nggak begitu. Cari itu bongkar, ada usaha, itu namanya mencari. Bapak kalau istrinya hilang gimana cara nyarinya? Oh nggak ada kok bang, berarti udah bisa ganti yang lain gitu. Mencari itu ada usaha, makanya mencari dengan usaha dan intensi yang sungguh-sungguh. Cari. Coba hari ini khotbah nggak susah, sederhana aja. Ini ayat udah sering kita dengar. Pertanyaan saya cuma satu, dipraktikin nggak? Kita mohon maaf saudara kalau kita ibadah bertahun-tahun ikut Tuhan. Tapi sebenarnya hati kita bukan ke Tuhannya, ke berkatnya sebenarnya. Saudara saya mau katakan itu bukan kekristenan yang sebenarnya. Kerajaan Allah dalam bahasa aslinya basilean, artinya kerajaan atau pemerintahan. Artinya Yesus ingin pengikutnya mengutamakan otoritas Tuhan dalam hidup mereka. Saudara, sore hari ini ada sebuah perenungan. Sudahkah dia menjadi Tuhan? Tuhan itu artinya penguasa, amin.
Penguasa. Bukan kita yang ngatur Tuhan. Terlalu sering kita ngatur Tuhan. Tuhan, aku minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Udah, amin. Tuhan, aku mau proyekku lancar, ini. Tapi nggak pernah bertanya, Tuhan, inikah kehendak Tuhan? Kalau saudara sudah melakukan itu, puji Tuhan. Tapi kalau belum, ayo bertobat. Tetapi kamu cari dahulu, cari sungguh-sungguh. Kerajaan Allah, cari Tuhan sungguh-sungguh. Caranya apa? Lebih dari apapun. Saya rindu gini saudara, ya. Sebagai gembala KCC, saya rindu setiap kita punya saat teduh dengan Tuhan, amin. Saya kalau sering ketemu orang, saya tanya, doamu gimana? Baca firman gak masih? Kalau kita tidak lakukan itu sungguh-sungguh, dengar apa yang terjadi. Kita akan seperti bangsa-bangsa lain. Kekhawatiran dan ketakutan akan memenuhi hidup kita. Mau khawatir enggak? Saya kasih tahu sebuah rahasia. Ini pasti saudara bukan rahasia juga lah, semua orang udah tahu juga. Tapi belum tentu praktek. Doa itu kekuatan, setuju enggak? Kalau saudara enggak berdoa, saudara enggak kuat. Saudara enggak akan, nanti lihat aja setahun, 2 tahun, 3 tahun enggak dekat lagi sama Tuhan. Kita tetap disayang sama Tuhan. Tapi dengar, kelakuan kita kadang-kadang akan mirip dengan dunia, mirip. Bukan mirip sama Tuhan. Siapa yang saudara cari? Tuhan. Artinya punya usaha. Punya usaha. Saya semenjak bertobat, saya itu punya kebiasaan, ya, kalau pagi itu nyembah Tuhan, ambil gitar saya nyembah. Saya kemarin sharing ya, waktu kita lagi berdoa, by the way, setiap Sabtu kita ada doa jam 10 ya, datang, kalau ada waktu datang, kita doa sama-sama. Saya pernah suatu ketika punya pengalaman sama Tuhan, sekarang puji Tuhan, Tuhan kasih tempat tinggal. Dulu saya ngekos, ngontrak segala macam. Kami pernah tinggal di rumah saudara, yang rumah itu adalah ruang tengah, terus kamar mandi, udah, rumah petak. Isinya 11 orang. Jadi waktu itu om tanteku sama anaknya, sama kami ponakan 11 orang. Nah, karena saya sudah punya kebiasaan untuk berdoa, saya bingung gimana caranya berdoa. Itu kami tidur ikan rebus. Nah, saudara singkat cerita, saya pergi keluar cari taman. Saya nyembah Tuhan di situ. Pernah suatu ketika di kapal. Di sini ada yang pernah naik kapal laut? Pelni? Itu di kapal kalau kelas 3, itu tidur rame-rame semua. Itu berjejer semua kayak ikan rebus itu. Waduh. Saya tuh nggak tahu gini, kalau nggak ketemu Tuhan satu hari tuh kayak ada yang something missing, ada yang sesuatu yang hilang di hati saya. Saya naik ke geladak, ke atas, saya sembah Tuhan di situ. Saya nyanyi, saya sembah Tuhan. Mencari kerajaan Allah kebenarannya harus disengaja, men. Sungguh-sungguh. Kejar Tuhan. Coba next. Penerapannya coba, nah ini. Penerapannya adalah kita perbaiki fokus hidup kita. Definisi ulang siapa Tuhan buat kita. Apakah dia Tuhan atau cuma sekedar pemenuh kebutuhan atau pemelihara saja? Coba pikirkan sederhana. Kalau nggak ketemu Tuhan gimana? Atau kita cuma pengen nggak? Aku nggak pengen Tuhan banget sih. Yang penting Tuhan pelihara aku udah. Nggak ketemu nggak apa-apa. Nggak dengar firman-Nya nggak apa-apa. Yang penting kerjaanku baik-baik aja. Tiba-tiba kerjaan kita disentil, kita marah sama Tuhan. Saudara lihat, tahun ini kita belajar dewasa, men. Katakan Bapa di sorga tahu. Bapa di sorga tahu, katakan ya, 1, 2, 3 ya. Tuhan tahu kok semuanya, kita butuh semua itu. Kita butuh yang namanya keberhasilan, sukses lah apapun. Masalahnya, carilah dahulu hati kita, fokus kita ke siapa.
Kalau fokus kita kepada pribadi Tuhan, kita akan kejar Tuhan, kita akan dengar suaranya, kita akan cari sungguh-sungguh. Dan dengar, kalau kita tahu siapa yang melihara kita nggak perlu khawatir. Beberapa bulan terakhir ini, saya itu lagi coba usahalah sampingan kecil-kecilan. Saya mulai menemukan repotnya, ternyata menjadi karyawan jauh lebih enak kayaknya dibanding menjadi bos. Setuju gak sih kadang? Itu karyawan saya pikir ya, ini karyawan saya saudara ya. Saya mau cerita dikit, curhat ini lagi ada kesempatan. Ada orang karyawan saya yang tamat SMA, tapi tambah-tambahan gak tahu. Waduh, ternyata ada manusia seperti ini gitu kan, naik sasa gitu. Ada yang dikasih, tolong ya Bu, di sini ditulis. Tiba-tiba ditulis dari sini, besar-besar kali hurufnya, habis buku semua. Saya jelasin berkali-kali. Saya akhirnya berpikir, hidup menjadi karyawan dipelihara tinggal minta gaji, karena dia enak. Om, sudah malam ini, gaji saya mana? Dalam hati saya, enak kau ya. Dia nggak tahu hari itu tutup nggak itu. Itu yang bos yang tahu semua untung apa rugi, betul nggak? Saya waktu merenungkan ayat ini, dipelihara sama Tuhan itu menyenangkan, amin. Tapi seringkali kita nggak mau. Kita tuh bawaannya seperti bos sama Tuhan. Siapa yang perintah hidup kita sebenarnya? Kita apa Tuhan? Dengar, kalau kita dipercaya hari ini apapun, dengar, karena Tuhan izinkan, amin. Gak usah repot-repot. Saya mau kasih tahu, kenapa kita perlu Tuhan. Manusia itu, tahu nggak otak kita ini banyak tanda kutip kabel-kabelnya ya. Satu aja itu meleset kabelnya itu dicabut itu. Itu neng-nong udah tahu ya, error gitu. Error. Hari ini kalau kita dikasih kekuatan bisa berpikir, bisa sehat, bisa ketawa, itu pemeliharaan Tuhan. Masalahnya seringkali yang terjadi, kalau Tuhan itu bukan Tuhan, ketika kita sudah diberkati, kita lupa sama siapa yang beri berkat, amin. Ayo, sederhana saja, sederhana. Kita sungguh-sungguh gak kejar itu. Bukan dibilang gak usah kerja, enggak, kita udah tahu, kita orang dewasa, Tuhan mau kita kerja. Tapi dengar, fokus kita di mana? Coba next. Alkitab katakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah. Ternyata waktu kita nggak mencari yang tadi yang utama, yang kita nggak cari Tuhan tambah. Apa itu? Makan, minum, pakai apapun Tuhan tambah. Tuhan tahu kita butuh. Cuman tak kenapa manusia ini, siapapun kita suka lupa sama Tuhan. Hati orang suka bergeser. Nah, Tuhan bilang semua akan ditambah. Nah, ketika saya merenungkan ayat-ayat ini, ada sebuah pengertian yang saya dapat dari Tuhan begini. Apa sih bukti kita sungguh-sungguh mencari Tuhan? Alkitab berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambah. Waktu kita sungguh-sungguh cari Tuhan, sebenarnya hidup kita akan bertambah-tambah, amin. Setuju enggak? Yang kita enggak cari itu datang semuanya, datang semua. Siapa yang rindu penyertaan Tuhan? Saya kutiplah kesaksian Ersat, sebenarnya dia lebih bagus dia bersaksi, tapi saya kutip aja lah, dia lagi main keyboard. Kemarin dia cerita, waktu ada acara kantor, tiba-tiba Tuhan gerakkan dia untuk bawa gitar, biar bisa penyembahan. Karena mereka gathering di kantor, nah dia bawa gitar, tapi tiba-tiba entah kenapa nggak jadilah bawa gitar. Dan betul sampai di situ di kamar, mohon maaf dia sekamar dengan orang yang nggak percaya. Mau gimana nyembah, betul nggak sih? Mau saat teduh. Tiba-tiba ada kerinduan. Tuhan itu ternyata mikirin sampai detail kebutuhan dia. Tiba-tiba entah bagaimana caranya, dia jalan, dia turun ke bawah, di restoran ada piano nganggur.
piano, nggak ada siapa-siapa, kosong, dia nyembah di situ. Aduh, ketika penyembahan, nah ada cerita ya kemarin ya. Tapi kalau mau lebih lengkapnya tanya aja pulang gereja ya. Dia nyembah, waduh, bang yang tadinya cuma di kamar nggak jadi tiba-tiba dikasih ruangan besar. Diiringi oleh gemercik air. Dia nyembah Tuhan. Gak sampai di situ. Tiba-tiba pada saat dia nyembah, ternyata ada sesama Kristen yang dengar penyembahannya. Besoknya 4 orang gabung saat teduh sama-sama nyembah. Itu gathering kantor, paham ya? Bukan retret gereja, tahu ya? Nyembah besoknya sama-sama. Waduh, mereka dilawat Tuhan. Gak sampai di situ. Dia cerita, ketika sudah penyembahan segala macam, tiba-tiba entah bagaimana, dari sekian banyak orang, dia dipilih untuk mendekat salah satu pembesar di kantor itu. Untuk sharing, untuk cerita. Yang dimana atasan-atasan yang jabatannya lebih dari tinggi dari R1 itu gak punya koneksi ke sana. Dan Tuhan bukakan koneksi itu. Saudara gini, saya ini nggak ngomong ambal-ambal nihata ya. Waktu kita dekat sama Tuhan, sama pribadinya, koneksinya, sumbernya semua turun, betul nggak? Saudara akan mengalami banyak kemurahan Tuhan. Cuman waktu kita mulai mengejar koneksi, mengejar harta semua utama, fokus kita bergeser, hidup kita akan khawatir mulai, takut. Manusia itu nggak pernah puas. Manusia itu nggak pernah puas dan nggak pernah merasa yakin. Pasti akan dia satu titik dia akan ketakutan pasti. Tapi dengar sore hari ini, ketika kita dekat sama Tuhan, kekhawatiran akan pergi. Amin. Kekhawatiran akan pergi. Khawatir itu wajar kadang-kadang, kepikir iya ya. Tapi ketika kita tahu siapa yang melihara kita tahu siapa yang kita sembah, siapa yang kita cari, semuanya akan ditambah. Amin. Semua akan ditambah. Enggak usah cerita lah berkat harta, enggak usah. Berkat itu macam-macam. Tapi saya rindu saudara kita mengalami perkenanan sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi waktu kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka hidup kita akan terlihat bertambah. Sabarnya akan bertambah, karakternya makin dewasa. Keuangannya pasti juga akan bertambah. Saya percaya. Walaupun gak berarti kita dengar firman Tuhan, kita kalau gak melakukan prinsip-prinsipnya juga gak akan terjadi. Tapi semua akan ditambah, Tuhan janji. Hubungan kita akan kita lihat, saya gak tahu ya. Saya saksikan sama istri, saya sejak menikah, kami sering mesbah. Tapi entah bagaimana caranya, ada banyak hal yang Tuhan selesaikan dalam hidup kami, saya sudah sering ceritain. Tuhan selesaikan hidup kami. Tuhan bekerja luar biasa, banyak sekali. Hanya dengan berlutut berdoa. Saya mau kasih tahu, kalau saudara nggak percaya kuasa doa, coba praktek. Jangan sepele dengan lutut. Saya masih teringat saudara, saya pernah ngomong ini, kalau menurut saya, salah satu hal terberat dalam hidup kita, dalam musim hidup kita adalah pandemi, betul nggak sih? Pandemi aja kadang gini, kalau saya melihat ya, kalau sekarang saya ada masalah hidup nih, saya mikir kalau dulu pandemi saja Tuhan tolong, apalagi sekarang. Saya masih ingat ya, ketika pandemi pertama sekali dulu, tiba-tiba istriku bilang, sayang setelah hitung-hitung penghasilan kita tinggal 10%. Saya masih ternyata, kalau saudara saking ketakutannya, bisa loh kita gak bisa melangkah. Itu di rumah saya ada tangga, gak terangkat gitu, sampai tarik gini, kok bisa ya, gemetar gitu. Waduh, gemetar. Tapi apa yang terjadi? Ketika saya sampai di atas di kamar, saya ambil gitar saya nyembah. Tiba-tiba besoknya ada pertolongan Tuhan. Ini sering terjadi, sering. Siapa yang kita cari? Tuhan apa yang lain? Siapa Tuhan buat kita? Tuhan atau penyedia? Tuhan apa alat? Nah saya berdoa saudara, ya ketika kita lagi berjalan dalam kedewasaan, kita akan mengenal Tuhan dengan benar. Itu doa saya. Next. Semuanya akan ditambah. Nah saya ingat sebuah ayat dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-3.
Ketika kita berjalan dalam, kita udah belajar bulan lalu, berjalan dalam hikmat. Orang yang berjalan dalam hikmat adalah mereka yang hidupnya senang dengan Taurat Tuhan. Senang dekat sama Tuhan. Nah Tuhan bilang, waktu kamu mengutamakan Tuhan sungguh-sungguh, apa saja yang dibuatnya pasti berhasil. Percaya enggak? Ternyata waktu kita sungguh-sungguh merenungkan firman, sungguh-sungguh dekat sama Tuhan, sungguh-sungguh memperkatakan firman, sungguh-sungguh menghidupinya. Yang ngomong ini Daud, saudara. Daud mengalami banyak keberhasilan, banyak kemurahan. Karena sekali lagi dia tahu kepada siapa dia dekat. Dia tahu kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Bahkan dikatakan siang dan malam itu usaha yang sungguh-sungguh, betul enggak? Orang Kristen kalau enggak ada usahanya, mohon maaf saudara. Kita itu bukan pengikut Tuhan. Kamu sudah berdoa belum ya? Kalau ingat bang, aduh enggak sempat bang, serius enggak sempat? Serius? Memang kita benar-benar enggak sempat. Kalau buat saya kalau kita masih bisa buka HP, wah kita masih sempat. Setuju enggak? Jangan jadi orang yang cuma ajas manfaat sama Tuhan. Kepepet baru cari Tuhan. Jangan saudara, dekat sama Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Amin. Sampai ngalami kesukaannya Taurat Tuhan. Aduh. Coba nanti hidup seperti ini. Aduh tenang banget hatimu. Perkataan itu menenangkan, betul enggak? Coba yang sekarang punya ketakutan, kekhawatiran. Takut enggak laku-laku, takut apa lagi? Takut ngalami sakit, takut dipanggil Tuhan, ada yang takut panggil Tuhan sini? Atau ada yang enggak takut biar kita doakan? Next. Nah jadi saudara lihat ya, jangan salah paham sama Tuhan. Sore hari ini ya sederhana, jangan salah paham. Tuhan mau kita berhasil, mau beruntung. Tapi sekali lagi, fokus utamanya itu kalau kita ke Tuhan, percayalah mau dikasih berapapun banyaknya kita gak akan bergeser hatinya. Tidak akan menyimpang, tidak akan menyimpang. Makanya orang-orang yang tahu siapa Tuhan, aduh penyembahannya pasti beda, caranya pasti beda. Kita gak akan sekedar mau diberkati saja. Bahkan ada sebuah ayat sekalipun pohon-pohon ara gak berbuah, iya kan? Semakin Anda dewasa kadang-kadang bisa ngalami, aduh tahun-tahun yang sulit, bisa banget. Bahkan beberapa dari saudara sekarang mungkin sedang ngalami tahun-tahun yang susah. Dengar baik. Kalau kita jadikan dia Tuhan, dia tahu semuanya, amin. Dia tahu, bilang sebelah saudara, bapakmu tahu bilang. Amin. Tahu dia, jangan khawatir. Ya, next. Problemnya, ini sebagai penutup ya, ada beberapa lagi sebelum selesai. Mengubah cara kita berpikir, semua narasi yang kita miliki sebelum kita lahir atau tidak, itu sangat tidak mudah saudara. Menurut saya penyembahan adalah pengenalan. Penyembahan bukan cuma nyanyi. Kalau orang kenal Tuhan, dia nyanyi penyertaan-Mu Tuhan, gak akan biasa-biasa. Dia bisa nangis saudara, aduh baik banget Tuhan itu ya. Tapi kalau orang gak ngalami, biasa-biasa aja. WL-nya mulutnya gak pas ya, nah, lihat saudara, mikirin WL. Kok gak ngangkat hari ini ya, kok agak dingin AC ini ya, nah, lihat karena tadi gak kenal. Tapi kalau kenal, waduh, gak usah disuruh. Kadang-kadang saya kasihan sama WL saudara, bener. Ayo berdiri, ayo angkat salam tangan, ayo semua, gak ada gitu. Besok-besok saya suruh WL pakai tembak aja, angkat tangan. Kau, diri. Karena kadang-kadang ketika saya lihat dari sini ya, waktu lagi penyembahan ada yang kayak meratapi nasib gitu ya, nggak tahu apa yang dipikirin. Mau lagu cepat, lagu lambat terus sama datar gitu. Tapi kalau kita kenal Tuhan, aduh, ekspresi kita pun beda. Ketika ada lagu, semua baik, kita paham gitu. Kita tahu, aduh Tuhan, iya ya. Waktu aku berdoa, ini udah gak ada pertolongan, tiba-tiba Tuhan tolong. Nyanyinya pun pasti beda. Sekali lagi, Tuhan mau kita ngalami. Makanya orang kalau mengenal Tuhan, cara berpikirnya diubah dulu. 40 hari orang Israel harus jalan berputar. Harusnya cuma 40 hari atau berapa minggu,
Sampai 40 tahun mereka putar-putar. Kenapa? Susah banget mengeluarkan Mesir dari pikiran orang Israel. Susah banget. Menurut saya orang Israel itu luar biasa menurut saya. Kita ini seumur-umur belum pernah melihat laut dibelah, betul gak sih? Ada di sini pernah lihat mujizat laut dibelah? Mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, laut dibelah. Mereka melihat bagaimana burung-burung diperintahkan ketika mereka pengen makan daging. Tapi dengar baik, sudah lihat sekarang, minggu depan khawatir lagi. Sudah lihat mukjizat laut dibelah, khawatir lagi bulan depan. Nah beginilah kadang-kadang orang Kristen, betul gak sih? Aduh, makanya ngubah ini susah banget ini. Makanya kenapa ketika kita pertama dimulai dari mengenal Tuhan sungguh-sungguh, rindu mengenal siapa pribadi Tuhan, itu yang paling penting, paling utama itu yang terutama. Merubah ini. Dulu kami makan Musa, kami makan daging di sana, makan ini, makan bawang prei segala macam. Sekarang kami makan mana? Ngamuk-ngamuk. Sekarang ada nggak kita ngamuk-ngamuk sama Tuhan? Dulu aku sebelum ikut Tuhan aku enak. Sekarang banyak kali masalahku. Berubah. Jadi mengganti Mesir dengan Tuhan, aduh itu butuh waktu lama. Jujur butuh waktu perjalanan yang panjang kadang-kadang. Hanya Tuhan yang tahu isi hati kita, betul gak sih? Jadi kalau hari-hari ini kita sedang diperbesar, diproses sama Tuhan, kalau pernah ingat khotbah saya, supaya engkau bisa mengenal Tuhan dengan benar, amin. Supaya bisa mengenal Tuhan, jangan marah sama Tuhan. Next. Nah lihat, Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu apa saudara? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah apa saudara? Ibadah yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Penyembahan sejati adalah berubah cara berpikir. Apa yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini? Kita akan dibuat mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Kita dibuat untuk mengerti siapa Tuhan. Kita dibawa untuk berubah cara berpikir kita. Karena penyembahan sejati adalah pengenalan. Amin saudara. Bukan mengenal berkatnya saja, tapi kenal pribadinya. Nah makanya ketika kita sedang dirubah sama Tuhan, diperbesar cara kita berpikir. Caranya gak ada lain, kita bersekutu sama firman-Nya, bersekutu sama Dia. Kenal Dia, rindu sama Dia. Nanti kita akan lihat kemana Tuhan akan bawa semua ini. Amin saudara. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Siapa Tuhan buat kita? Siapa Tuhan? Kita cari yang utama enggak sih? Atau kita cuma cari yang remeh-temeh? Nah makanya ketika kita mengenal Tuhan, lihat Tuhan akan berurusan dengan cara kita berpikir. Berurusan. Semua orang yang mau sungguh-sungguh ibadah sama Tuhan, Tuhan akan bawa sebuah pengalaman untuk mengenal Dia. Amin saudaraku. Ya, jadi sekali lagi, jangan cari yang tidak utama, carilah yang utama, cari Tuhan. Punya intensitas sungguh-sungguh. Kita tutup tema kita untuk diperbesar. Apa yang diperbesar sama Tuhan? Waktu kita dekat sama Tuhan, punya waktu sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan akan perbesar kapasitas kita. Tuhan yang paling tahu siapa kita, amin. Ini anakku ini butuh dirubah di sini, butuh dirubah sini. Berhenti cari berkat, amin. Berhenti cari itu semua akan ditambahkan, amin. Tuhan tahu kok. Tapi berapa banyak yang sore hari ini punya hati mau nyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sebentar.